dulu sebelum akhirnya aku diterima di UI Bang, aku tuh sempat ditolak 3 kali. Kamu bahagia dengan pekerjaanmu sekarang? Oh iya, bahagia banget. Seperti mengerjakan hobi yang dibayar Bang. Aku berhasil untuk menjadi salah satu mahasiswa berprestasi dan terpilih juga menjadi juara 1 mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia tahun 2021 dan salah satu lulusan terbaik di tahun 2022. Di Paragon itu istilahnya semua hal boleh dilakukan asal itu bukan hal yang dilarang oleh agama. Semua boleh diubah kecuali ayat-ayat Tuhan. Saya masuk ITB gagal 3 kali, masuk Paragon gagal sekali. Kalau Mario, pekerjaanmu apa sekarang? Saya bikin skincare, bikin kosmetik. Nah, ini menarik lagi nih. Ya. Nih Mar, mainan kamu dalam waktu 2 minggu bisa ya bikin krim. Hah, bayangin Bang, saya anak baru lulus, nih nggak ngerti tangki apa. Dipersembahkan oleh Kita muda. Kita muda. Luar biasa. Apa kabar UI? Baik selalu. Senang bisa ada di UI ya. Nah, hari ini kita akan cerita tentang generasi yang galau. Siapa yang galau di sini? Angkat tangan. Ada. Ada beberapa yang angkat tangan. Ya, jujur ya. Karena begini teman-teman, lepas dari janji bahwa nanti bangsa kita akan menghadapi bonus demografi ya, anak muda lebih banyak daripada yang sudah berumur, sehingga potensi kita untuk tumbuh dan berkembang akan luar biasa. Tapi sebaliknya banyak anak muda bilang, loh kalau anak mudanya banyak berarti kompetisinya makin ketat. Kemudian banyak anak muda yang di kampus mulai melihat, aduh apakah nanti aku bisa menemukan pekerjaan yang aku cintai? Waduh, apakah aku bisa sukses berhadapan dengan teman-teman lain yang juga pasti ingin sukses dalam pekerjaannya? Belum lagi, waduh, di kampus saja aku udah kalah, apalagi nanti kalau aku berada di dunia nyata, ya, di mana pekerjaan ini tidak ada lagi, ya. Kita berharap ada orang berempati pada kita, enggak, pertarungannya keras. Dan banyak hal yang membuat generasi muda yang saat ini berada di kampus atau baru lulus merasa galau, merasa takut kalah, merasa cemas. Nah, ini adalah tantangan yang akan teman-teman adik-adikku tercinta hadapi. Dunia nyata yang kejam, dunia nyata yang tidak lagi pilih kasih, dunia nyata yang betul-betul realitas dalam kehidupan. Nah, bagaimana kita bersiap-siap menghadapi situasi dan kondisi ketika kita lulus, pekerjaan apa yang akan membuat kita bahagia dan membuat kita sukses. Baik, tamu kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Dan ada 3 anak muda yang akan menjadi tamu istimewa kita hari ini. Yang pertama, mari kita sambut dengan gegap gempita Salwa Rafila. Salwa, apa kabar? Baik Bang. Terima kasih kamu boleh menyapa teman-teman yang hadir di sini. Halo teman-teman, selamat siang semuanya. Semoga baik semuanya ya dan Amin. Semangat dengerin hari ini. Amin. Jadi teman-teman, aku pernah menonton Salwa atau panggilannya Vila. Vila panggilannya. Pernah menonton Vila waktu dia bicara di TEDx. Nah, di situ aku bilang ada satu atau memang tema itu yang diangkat yang menurut aku masih relevan sampai hari ini. Berkaitan dengan Quarter life crisis. jadi krisis di anak-anak muda yang bingung, yang merasa kalah, yang galau. Jadi cocok dengan apa yang aku sampaikan tadi ya. Benar, relate banget. Nah, coba Vila, kamu ceritakan lagi lah sedikit apa yang kamu sampaikan di TEDx waktu itu. Oke. Jadi teman-teman, sebagai seorang generasi muda ya, perwakilan dari generasi muda saat ini, kita pasti tahu yang namanya quarter life crisis itu jadi salah satu
akhir dari masa kebingungan kita. Seperti yang tadi Bang Andi juga jelasin ya, ngerasanya bingung, rasanya pusing. Di sini kita juga mengerti bahwa kita jadi mencari arti dari sebuah makna. Misalnya kita takut buat kalah, tapi juga ngerasa nggak pantas buat menang Bang. Kita ngerasa punya banyak pertanyaan. Contoh yang sering terjadi di aku sendiri, misalnya kenapa ya kita mau bikin orang lain bangga, tapi lupa gimana cara bikin diri sendiri bahagia. Kenapa ya kita lupa bagaimana caranya bikin orang lain jadi senang sama kita, tapi kita sendiri juga nggak tahu cara mencintai diri kita. Sampai akhirnya kita juga mikir gimana caranya kita jadi yang paling pintar, yang paling cerdas, yang paling kaya, tapi kita lupa ini tuh cuma standar di sosial media. Ini quarter life crisis yang nanti akan kita bahas lebih lanjut, terutama ketika kita juga nantinya akan ketemu sama bonus demografi atau youth bulge point di tahun 2035 nanti. Mungkin itu. Baik, kita berikan aplaus untuk Villa. Villa, aku baca di sini kamu punya banyak sekali prestasi ya. Terima kasih, semoga amin. Dan yang harus disebut pertama kali adalah mahasiswa berprestasi nasional Universitas Indonesia. Terima kasih. Dan salah satu lulusan terbaik di UI. Jadi ini betul ya? Ya, betul. Tahun 2022 lulusnya. Baik, ya nanti kita akan elaborasi. Dan di sini kamu juga adalah Putri Indonesia Kepulauan Riau 2022, betul? Iya, Kepulauan Riau favorit 2022. Baik, dan coba jelaskan apa yang kamu ingat tentang prestasi-prestasimu. Oke, karena kebetulan juga lagi di UI ya, jadi sebenarnya agak ngerasa nostalgia juga. Tadi juga datang ke sini pagi-pagi ngerasa waduh ada Bikun, ada Pusgiwa, mungkin untuk teman-teman yang juga dari UI ngerasa pasti relate banget. Istilahnya kita udah lulus jadi alumni tapi balik lagi ke sini. Dan memang dulu sebelum akhirnya aku diterima di UI Bang, aku tuh sempat ditolak 3 kali. Ditolak oleh? Ditolak sama UI 3 kali. Jadi waktu kamu tes nggak diterima? Iya, nggak 3 diterima. kali? 3 kali. Kenapa kamu ngotot terus untuk masuk UI? Sebenarnya itu namanya kita yang namanya udah saklek satu, bener ya teman-teman. Kalau udah maunya satu, pasti dicoba terus gitu. Jadi ditolak UI ini 3 kali dari jalur SBMPTN, itu dari jalur seleksi nasional, kemudian dari jalur PPKB, itu dari jalur undangan sekolah, dan juga dari SNMPTN, jalur undangan untuk awal masuk PTN, itu 3-3 ditolak. Lulusnya lewat SIMAK, jalur ujian mandiri. Jadi itu jalur ujian terakhir, udah bener-bener jalur akhir, kalau nggak bisa lagi masuk UI, alhamdulillah ternyata jalannya di UI, gitu. Baik, ada catatan prestasi lain yang pernah kamu dapatkan? Iya, jadi semasa di UI, aku juga aktif untuk melakukan banyak kegiatan dari segi non-akademik, yaitu soft skill di public speaking, dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Salah satunya yang di-highlight adalah ketika aku berhasil memenangkan salah satu Best Delegate. Jadi ini adalah perlombaan internasional European Maastricht Nederland di Belanda waktu itu, dan aku berhasil menang sebagai Best Delegate, juara satunya. Kemudian juga sempat jadi delegate di Harvard, Model United Nation, dan beberapa perlombaan nasional lainnya. Baik, dan seterusnya ya. Tapi bidang studi apa yang kamu ambil dulu? Dulu manajemen rumah sakit, agak jauh nih sama passion yang sekarang. Manajemen rumah sakit, dan kemudian kamu merasa bahwa lentera jiwamu, passionmu bukan di situ. Benar, padahal dulu waktu pas kuliah itu juga sempat ada magang ya. Jadi ada magang langsung di rumah sakit, ngerasain langsung gimana sih kerja di rumah sakit itu. Tapi ternyata pas lulus nggak cocok. Jadi akhirnya mencoba lagi eksplorasi. Nah disinilah titik quarter life crisisnya nih. Gitu. Oke, nanti ceritakan ya. Tapi sebelum itu, mari kita simak dulu video berikut ini. Dia persiapan aku buat sidang mahasiswa berprestasi UI. Pertama aku diminta bikin essay in English jika saya menjadi menteri. Berawal dari sekedar
Baik. Ya. Jadi waktu Villa sudah belajar tentang manajemen rumah sakit, baru kemudian merasa ada di persimpangan jalan. Bisa cerita apa yang terjadi hari itu? Iya, jadi memang awalnya mau masuk Universitas Indonesia ya aja dulu, dan belum memilih dengan pasti jurusannya Yang itu mau penting apa. UI, Iya, gitu yang ya? penting UI gitu. Dan memang ketika mencoba, ketika belajar, pasti kita harus all out, harus bisa mungkin semaksimal mungkin, apalagi kita juga bertujuan untuk bisa mendapatkan IPK cum laude ya pada waktu itu. Tapi akhirnya setelah mencoba, terutama pada saat magang, ngerasa nggak cocok, akhirnya mulai eksplorasi dari situ. Mulai belajar, mulai ikut pageant, misalnya tadi seperti ikut Putri Indonesia, kemudian ikut juga Abang None, yang memang basicnya adalah gimana caranya kita bisa percaya diri di depan publik, gimana caranya present diri kita sendiri dengan baik, dan lebih ke arah soft skill dibanding hard skillnya. Itu akhirnya perjalanan dari situ, setelah lulus, memutuskan untuk keluar dari pekerjaan pertama yang juga di bidang rumah sakit, di bidang kesehatan, dan akhirnya memilih untuk membuat platform sendiri di bidang public speaking. Karena ini passion yang akhirnya jadi pekerjaan, gitu Bang. Baik, jadi kamu juga belajar dunia model ya. Terus kemudian art performing. Iya, dari Apa pageant itu. tujuanmu waktu itu apa sebenarnya? Sebenarnya untuk melatih kepercayaan diri aja, gimana caranya biar bisa lebih profesional di depan publik, gimana caranya kita juga sebenarnya kayak anak perempuan masih kecil pasti juga punya mimpi lah untuk bisa tampil di depan kamera yang baik tuh gimana, kemudian cara kita representasi diri sendiri tuh segi apa itu. Akhirnya cara kita untuk bisa mewujudkan hal tersebut adalah lewat pageant, lewat platform yang tentunya lebih selektif gitu ya, dari Putri Indonesia, dari Abang None, dari beberapa duta yang lain itu. Baik, jadi sekarang aktivitas atau pekerjaanmu apa? Founder dari platform aku sendiri Bang, yaitu Learn Lab, mengajarkan public Learn speaking. Lab? Learn Lab, ya. Oke, nanti kamu cerita ya tentang Learn Lab ini. Tapi di satu sisi kamu ingin juga berbagi pemikiran apa yang kamu anggap penting untuk dibagikan kepada teman-teman, terutama generasi muda Indonesia ya. Nah, ini kalau nggak salah soal perempuan berdaya atau pemberdayaan perempuan, begitu ya? Betul, Oke. betul. Jadi, berarti aku Oke, persilakan di depan boleh. sini untuk sampaikan kepada teman-teman yang sini ya. Yang laki-laki bukan berarti tidak perlu menyimak. Ini tentang kita, bukan tentang laki atau perempuan. Oke, terima kasih Bang. Kita mulai slide-nya. Oke, teman-teman, salah satu hal yang paling bisa menggambarkan diri saya sendiri hari ini, yang berdiri di depan teman-teman semuanya adalah makna. Kadang kita kerja keras, kita kerja untuk cari sebuah materi, tapi kita nggak tahu apa hal di baliknya. Bagaimana cara kita mencari sebuah makna. Ini juga yang tadi kita bahas dari quarter life crisis. Makna apa di baliknya? Kita punya gelar, tapi kita nggak tahu gelar itu mau dibawa kemana. Kita punya suatu pekerjaan, tapi pekerjaan ini juga tidak ada maknanya selain mencari kesibukan sendiri. Itu dia. Akhirnya dari hal yang sekarang saya miliki, hal yang sekarang aku coba yaitu di bidang pendidikan dan bagaimana caranya aku sendiri mengajarkan public speaking. Akhirnya aku ketemu satu jawaban bahwa ternyata pendidikan itu salah satu fundamental dan pintu utama untuk bisa membuka banyak akses lainnya, membuka banyak kesempatan, relasi, pendidikan yang lebih luas, kemudian relasi dengan senior dan yang lainnya. Dan ini juga yang menggambarkan pengalamanku ketika aku berhasil untuk menjadi salah satu mahasiswa berprestasi dan terpilih juga menjadi juara satu mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia tahun 2021 dan salah satu lulusan terbaik di tahun 2022. Akhirnya pendidikan ini mau dibawa kemana? Gelar ini, gelar yang aku punya, apakah ini bisa jadi satu hal yang berarti juga? Jawabannya setelah aku melalui banyak proses, banyak pencapaian, aku sadar kalau pendidikan itu harus kembali kepada pendidikan. Dari pendidikan untuk pendidikan, simple. Ketika kita punya satu visi, ini bukan lagi tentang aksi, tapi proses, makna di baliknya. Dari platform yang aku miliki sekarang, yaitu Learn Lab,
Akhirnya aku berkomitmen bukan hanya untuk mengajarkan public speaking kepada teman-teman yang juga ingin belajar, tapi lebih dari itu untuk bisa berdaya, terutama di bidang pendidikan. Di sini salah satunya LearnLab sudah memberikan bantuan berupa buku dan juga meningkatkan literasi di Labuan Bajo, Mataram, di NTT. Kemudian kita juga melakukan kegiatan 17 Agustus di daerah Kampung Pemulung yang ada di Jakarta, dan ada banyak kegiatan sosial lainnya untuk memberikan bantuan berupa buku, bantuan dana sosial, dan juga kegiatan literasi dalam hal mengajarkan tanpa ada profit sedikit pun. Dari pendidikan ini tentunya kita jadi memiliki banyak roller coaster. Ada yang naik, ada yang turun, pencapaian. Banyak yang bilang perempuan ambis tentunya, tapi apakah itu bermakna? Banyak yang bilang perempuan itu juga harus bekerja keras agar kita tidak bergantung kepada orang lain, tapi apakah ini jadi stigma sosial satu-satunya? Ternyata enggak. Dari jawaban ini, aku ketemu kalau kita itu juga bisa jadi versi terbaik apapun yang kita mau, walaupun itu tidak sesuai dengan stigma masyarakat saat ini. Misalnya ketika aku membuat LearnLab, aku terpilih menjadi representatif di Google, di MPR, Wisma Habibie Ainun, kemudian di TEDx, Universitas Indonesia, UNICEF, dan banyak lagi. Ternyata stigma quarter life crisis itu cuma ada di pikiran kita. Dari jawaban ini, dari proses ini, aku sekarang bisa kasih kesimpulan. Ternyata yang namanya kita mencari pekerjaan, materi, gelar, kalau bisa, kalau mau berkelanjutan, itu harus punya nilai dan makna. Apalagi ketika kita juga ingin menjadi sosok inspirasi bagi orang lain. Jadi ketika kita menjalankannya juga berasa senang, berasa happy. Aku sendiri sekarang sudah menjalankan LearnLab lebih dari 2,5 tahun dan telah memiliki lebih dari 750 klien untuk bisa mengajarkan baik secara individu maupun secara B2B corporation. Di sini tekadku bukan hanya mengajarkan public speaking seperti yang sedang aku lakukan di depan teman-teman tentang bagaimana cara kita bisa percaya diri, tapi juga sebagai salah satu aksi agar kita menghadapi bonus demografi yang nantinya akan terjadi. Cara kita untuk bisa bersosialisasi bukan berkompetisi, mendukung satu sama lain dengan cara yang terbaik untuk jadi versi diri sendiri. Inilah karya Menjadi Muda dan Berdaya, bekerja dengan nilai dan makna. Saya Rafila, terima kasih. Luar biasa. Ya. Vila, ini cocok banget sama Ki Candy. Ki Candy itu selalu mendorong agar anak muda atau siapapun kita ini harus memberikan makna dalam hidup kita. Betul. Hidup ini hanya satu kali, Betul, karena betul. itu hidupmu harus berarti. Vila, tapi awalnya tentu nggak gampang LearnLab ini ya, tidak mudah. Ya, betul. Jadi bagaimana kamu meyakinkan orang-orang di sekitarmu bahwa ini penting nih? Oke. Memang salah satu poin pentingnya adalah ketika LearnLab ini mulai dikenal masyarakat, itu dari TikTok. Jadi cerita uniknya waktu itu aku masih ingat banget Bang, bulan puasa, kita kan yang namanya puasa kadang suka begadang gitu ya, suka gak bisa tidur atau malam-malam. Jadi akhirnya aku bangun sampai jam 2 pagi, terus aku iseng aja share pengalaman aku di TikTok, cara jadi mahasiswa berprestasi, terus juga bagaimana tips dan trik cara belajar public speaking yang baik itu seperti apa, dan poin-poin penting lainnya. Ternyata pas aku sahur di jam 5 gitu ya, video itu akhirnya langsung banyak banget viewersnya. Dari situlah titik poin akhirnya aku sadar bahwa masih banyak banget loh orang yang nggak tahu cara public speaking yang baik itu seperti apa, dan mungkin ada banyak teorinya tapi mereka tidak tahu cara praktik yang benar itu seperti apa. Dan ini gap hal yang mau aku coba translate ke dalam kurikulum yang mudah dicerna, terutama untuk generasi muda, dari Gen Z ke Gen Z, dari anak muda ke anak muda, agar mereka juga bisa lebih percaya diri dengan versi yang jauh lebih mudah untuk dipahami. Gitu. Baik, gara-gara TikTok, Gara-gara viewersnya tinggi sekali. Viewersnya jadi tinggi. Kamu merasa, oh berarti banyak orang membutuhkan ya. Iya, benar. Tapi aku mau tahu, waktu pertama kali memulai LearnLab ini, berapa orang yang bergabung? Sendiri. Sendiri. Satu doang. Jadi kamu sendiri. melakukan apa?
Ya, Ngajar semuanya. sendiri? Ngajar sendiri, bikin kurikulum sendiri, marketing di TikTok sendiri, coba cari produk dan bagaimana cara memasarkannya juga sendiri, semuanya sendiri sampai kira-kira 6 bulan pertama. Jadi itu caramu meyakinkan orang Meyakinkan. bahwa Learn Lab ini dibutuhkan Ya. dan bermanfaat bagi orang lain. Iya, terutama karena aku juga alumni dari Universitas Indonesia ya, akhirnya ada banyak mungkin beberapa junior yang sebelumnya sama fakultasnya ataupun jurusannya, yang akhirnya juga mencoba untuk kita bisa diskusi bareng gimana sih cara public speaking yang baik, tentunya ketika untuk skripsi, untuk sidang misalnya, untuk presentasi, business pitching, yang lainnya gitu. Baik, jadi Learn Lab ini bisnis atau sebuah gerakan? Platform tapi juga sekaligus ada gerakan di baliknya. Karena ada aktivitas di balik layar Yes, tadi betul, ya. dari pendidikan untuk pendidikan. Ini khusus untuk anak-anak, tadi kalau lihat anak-anak sekolah atau di kampus atau? Anak-anak sekolah di daerah 3T. Salah satu yang sudah pernah kita lakukan itu di Labuan Bajo, jadi mereka termasuk salah satu daerah yang kita bisa bilang sangat minim untuk akses pendidikannya. Akhirnya kita datang ke sana langsung, memberikan bantuan berupa buku-buku, ada juga alat kesehatan, dan juga sebenarnya lebih ke arah untuk mengajarkan langsung kepada mereka agar mereka lebih semangat belajar. Baik, jadi Villa ini jalan sendiri atau berkolaborasi dengan beberapa pihak? Sekarang di Learn Lab sendiri sebenarnya sudah ada timnya sendiri, kita juga ada beberapa tim branding juga, dan sekarang untuk berkolaborasi sudah banyak pihak yang juga membantu, terutama Apa aja di itu? luar Indonesia. Misalnya ada Puan Literasi, itu ada organisasi di bidang perempuan, ada juga sponsor dari beberapa pihak tertentu ya, yang juga membantu kita dari segi pendanaan, terutama ketika kita memberi dan juga membantu teman-teman di daerah 3T. Gitu. Baik, jadi kalau ada teman-teman yang tertarik dan ingin memanfaatkan, menggunakan untuk juga mengedukasi ya, terutama anak-anak di daerah 3T itu ya. Sebenarnya T-nya itu nggak cuma 3 itu, ada yang teraniaya, terzolimi, Banyak tuh, terderita, ya. terjawas, pokoknya ternya itu banyak kalau di negeri ini ya. Terus mereka tergerak hatinya, apakah bisa bergabung, bisa berkolaborasi atau bagaimana? Bisa banget untuk seluruh teman-teman yang ada di Indonesia, baik yang juga ada di luar negeri misalnya, jika ingin bergabung untuk bisa belajar public speaking maupun bergabung sebagai volunteer untuk mengikuti berbagai kegiatan dan program pendidikan non-profit kami, bisa bergabung di Instagram @learnlab.id. Itu dia Bang. Ya. Ya, artinya kamu membuka diri ya, bahwa siapa saja yang membutuhkan dan punya visi yang sama, ayo kita bergabung, bergandengan tangan ya. Tidak berkompetisi tapi berkolaborasi. Betul, itu dia. Nah ini kan kegiatanmu banyak nih, termasuk sebagai alumni atau masih, aku nggak tahu kegiatan sesudah adanya Putri Indonesia ya tadi ya. Nah ini kan banyak sekali. Kalau orang bilang, wah aku satu aja belum tentu sukses, apalagi banyak. Nah bagaimana kamu membagi waktumu, kemudian membagi keinginanmu untuk sukses di beberapa pertempuran, tanda kutip. Nah itu bagaimana caramu mengatasi keterbatasan waktu, kemudian energi, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, time management. Gimana cara kita mengolah waktu dengan baik. Memang ya yang namanya usia muda, aku selalu beranggapan kalau kita di usia muda jangan pernah ragu untuk mulai, jangan pernah ragu untuk keluar dari zona nyaman kita, karena kan gak akan keulang 2 kali. Apalagi yang namanya kita mau mencoba, itu menjadi awal mula dari pintu baru sebuah keberhasilan. Karena kalau kita nggak nyoba, kita kan nggak akan tahu bisa atau enggaknya. Jadi cara yang biasanya sering aku lakukan Bang adalah aku bikin planning jangka pendek, jangka panjang. Jangka pendeknya aku mau ngapain, aku tulis. Jangka panjangnya aku mau ngapain, aku juga tulis. Jadi aku tahu spesifik apa yang akan aku lakukan. Itu. Kemudian juga kalau dari waktu sehari-hari, aku selalu membiasakan untuk bisa kegiatan sosial, bisa aktif juga di kegiatan sosial. Karena aku ngerasa juga kalau kita aktif di kegiatan sosial, kita akan ngerasa jauh lebih bersyukur. Jadi nggak semuanya tuh soal dunia, nggak semuanya soal kita ambisi, capaian, apalagi kita juga sering membandingkan diri kita sama orang lain. Ada orang yang lebih cantik, ada orang yang lebih kaya, ada orang yang lebih sukses, ada orang yang pencapaiannya jauh lebih tinggi daripada kita, kan gak akan ada habisnya. Jadi belajar untuk bersyukur, biar nanti kita bisa tahu hidup kita itu punya makna ke depannya. Gitu. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk Villa. Villa,
ada yang mau bertanya ke kamu langsung ya. Aku panggil teman yang hadir di sini, namanya Aima dari Magister Keperawatan. Baik, kita berikan aplaus untuk Aima. Dia mau bertanya langsung ke Vila. Baik, terima kasih. Perkenalkan Kak, nama saya Aima. Yang ingin saya tanyakan, menurut Kakak, bagaimana sih pentingnya saat ini keterampilan komunikasi dan etika berbicara di depan umum untuk menentukan keberhasilan anak muda, di mana yang saat ini kan kita ketahui itu soft skill tersebut kan sudah sangat jarang ya dipelajari di sekolah, di kampus, sedangkan kita nggak berani nih keluar dari zona nyaman tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih ya pertanyaannya. Ternyata kalau kita lihat dari segi survei global, 70% anak muda itu masih takut loh untuk berbicara di depan publik. Kalau berbicara di depan kaca di rumah mungkin bisa berani dan pede, tapi kalau di depan publik masih banyak banget yang nggak tahu cara mulainya dari mana. Karena salah satu faktornya mereka tuh nggak percaya diri dan tidak terbiasa. Karena kan generasi muda sekarang masih susah ya untuk bisa berinteraksi, semuanya masih hanya terbatas dari segi gadget. Jadi kalau kita lihat juga exposure dalam soft skill ini juga tidak terlalu banyak di kurikulum kita yang sekarang. Semuanya masih terfokus dari segi akademiknya, belajar kimia, fisika, biologi, tapi nggak pernah belajar public speaking dan juga kolaborasi dengan baik, teamwork, critical thinking. Ini kan soft skill yang sebenarnya kritis ya, terutama untuk nanti interview kerja. Jadi keberhasilannya memang semuanya itu ada dalam introspeksi diri. Kalau kita merasa kita butuh, ya kita belajar. Berarti kita cari bagaimana penerapan belajar yang terbaik. Misalnya dengan mengikuti program workshop, dengan mengikuti kelas tambahan di luar dari program yang sudah kita jalankan. Kalau misalnya kamu sendiri juga kerja atau sekarang lagi kuliah? Kuliah sambil bekerja. Kuliah, berdua-duanya. Aku selalu apresiasi dan salut sama teman-teman yang bisa membagi waktu. Jadi kalau bisa, dua-duanya kita buat seimbang. Kerja dengan cara belajar untuk bisa kolaborasi antar tim, antar divisi, tapi di sisi lain kita juga nambah soft skill-nya. Belajar bahasa misalnya, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Perancis. Skill komunikasi ini pasti akan kepake banget ke depannya. Terima kasih, semoga menjawab. Baik, Aima, kamu juga dapat buku dan souvenir produk dari Paragon ya. Oke, terima kasih Aima ya. Sekalian closing statement ya buat teman-teman di sini. Apapun yang ada dalam pikiranmu yang kamu ingin sampaikan hari ini kepada teman-teman yang ada di Balai Sidang UI ini maupun di berbagai daerah di Indonesia. Oke, terima kasih Bang. Untuk closing statement aku hari ini, aku selalu bilang sama diri aku sendiri, untuk teman-teman generasi muda yang juga mengalami hal yang sama, quarter life crisis, jadi bingung, rasa takut untuk kalah, tapi nggak pantas juga untuk menang, dua hal yang tentunya selalu kita alami di setiap prosesnya. Tetap jadi diri sendiri, ikuti passion dalam hati, karena dari cara kita mengikuti diri sendiri berarti kita percaya diri dan kita mencoba untuk bisa jadi versi terbaik diri sendiri. Saya Rafila, founder dari Learn Lab ID, platform public speaking untuk bisa mengajarkan soft skill di seluruh Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Vila. Terima kasih inspirasinya. Sukses selalu doa kita untuk Vila ya. Amin, amin. Sekali lagi juga. aplaus yang meriah untuk Vila. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Dipersembahkan oleh